Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri Sukanti dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Poin pertama ada menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Yang pertama ada kebijakan khalifah. Masa kejayaan Islam ditandai oleh kemajuan berpikir umat Islam pada zaman Daulah Abbasiyah. Masa ini berlangsung selama 508 tahun, yakni dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Persia pertama. Yang kedua berlangsung selama 90 tahun, yaitu dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Periode ini disebut pengaruh Turki pertama. Periode ketiga berlangsung selama 110 tahun, yaitu dari tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat itu berlangsung selama 139 tahun, yaitu dari tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima berlangsung selama 64 tahun, yaitu dari tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini terjadi semenjak khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada masa 10 khalifah pertama pada Daulah Abbasiyah, puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dari 786 sampai 809 Masehi. Pada masa pemerintahannya dilakukan sebuah gerakan penerjemahan dari berbagai buku Yunani dengan menggaji para penerjemah dengan gaji yang sangat besar dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang memiliki keahlian. Terjadinya perkembangan lembaga pendidikan pada masa Harun al-Rasyid mencerminkan terjadinya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Pencapaian kemajuan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut tidak terlepas dari adanya sikap terbuka dari pemerintah Islam dalam saat itu terhadap berbagai budaya dari bangsa-bangsa sebelumnya, seperti Yunani, Persia, India, dan yang lainnya. Gerakan penerjemahan yang dilakukan sejak Khalifah Al-Mansur dari tahun 745 sampai 775 Masehi hingga Harun al-Rasyid berimplikasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, farmasi, biologi, fisika, dan sejarah. Dimitri Gutas atau seorang guru besar Arab mengatakan bahwa proses penerjemahan di zaman Abbasiyah didorong oleh motif sosial, politik, dan intelektual. Marshall atau seorang negarawan dan jenderal dari Amerika mengatakan bahwa proses pengislaman tradisi-tradisi itu telah berbuat lebih jauh dari sekedar mengintegrasikan dan memperbaiki, sehingga hal tersebut mampu menghasilkan energi kreatif yang luar biasa. Oliver Leaman atau seorang guru besar filsafat di Universitas Kentucky, Amerika Serikat, mengatakan bahwa proses penerjemahan yang dilakukan ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani saja, akan tetapi juga mengkaji berbagai teks, memberi komentar, memodifikasi, dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Proses asimilasi tersebut, menurut Thomas Brown, terjadi ketika peradaban Islam telah kokoh. Gustav Le Bon atau seorang psikolog sosial dari Jerman mengatakan bahwa kondisi gelap gulita benar-benar pernah terjadi di Eropa. Karena terdapat sebuah kisah yang sangat menarik terjadi pada zaman Daulat Abbasiyah pada saat kepemimpinan Harun al-Rasyid. Yang kedua itu ada respon umat Islam. Semua kebijakan para khalifah untuk membangun sebuah peradaban dan gerakan berpikir maju cepat direspon oleh umat Islam dengan respon yang sangat tinggi.
Bentuk respon tersebut ditandai dengan sikap semangat yang tinggi dari umat Islam untuk belajar, membaca, mencoba atau eksperimen, dan menulis. Sehingga pada masa Daulah Abbasiyah, mampu melahirkan banyak tokoh Islam di berbagai bidang ilmu dan akhirnya mampu menempatkan posisi umat Islam sebagai umat manusia terbaik di dunia. Di antara tokoh Islam yang sangat berpengaruh dan mampu mengangkat citra Islam di mata dunia adalah sebagaimana pada skema berikut. Yang pertama ada di bidang tauhid, yang kedua bidang fikih, yang ketiga bidang akhlak atau tasawuf, yang keempat ada bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada tokoh Islam di bidang tauhid. Ilmu tauhid ialah ilmu yang mempelajari tentang keimanan atau keyakinan atau akidah. Tokoh yang terkenal di bidang ilmu tauhid adalah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di sini ada biografi beliau. Yang pertama ada Abu Hasan al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Wafatnya itu di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi, berumur 64 tahun. Pemikiran atau hasil karya beliau ini yang pertama, Bapak Ilmu Tauhid yang diikuti pemikirannya oleh mayoritas umat Islam di dunia. Yang kedua, mendefinisikan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ada 13, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ditambah dengan 7 sifat maknawiyah yaitu qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman, sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada Abu Mansur al-Maturidi, lahir di Samarkand, Basrah tahun 238 Hijriah atau 852 Masehi. Wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi, dimakamkan di Samarkand. Pemikiran atau hasil karyanya, pembawa aliran tauhid dalam paham ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua itu diantaranya pemikirannya adalah wujud Allah dapat diketahui oleh akal manusia. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah atau tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh indera manusia kelak hari kiamat. Orang yang berdosa besar tidak kekal di neraka. Al-Quran bersifat kekal. Yang kedua itu ada tokoh Islam di bidang fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum, menyangkut tata cara beribadah dan bermuamalah. Tokoh yang paling terkenal di bidang ilmu fikih antara lain Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ajaran mereka dikenal dengan sebutan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Di sini ada tabel biografi para tokoh di bidang fikih. Yang pertama itu ada Abu Abdillah Malik bin Anas atau Imam Maliki, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 716 Masehi, wafat tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi, umur 86 tahun. Beliau ini penulis kitab Al-Muwatta atau kitab hadis. Yang kedua, dalam menetapkan hukum fikih, beliau berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma sahabat, dan kemaslahatan urf atau adat penduduk Madinah. Yang ketiga ini Imam Maliki adalah guru dari Imam Syafi'i. Yang kedua ada Nu'man bin Sabit atau Imam Hanafi, lahirnya itu di Kufah, Irak, 80 Hijriah atau 700 Masehi. Wafatnya itu tanggal 11 Jumadil Ula 150 Hijriah atau 14 Juni 767 Masehi. Pemikiran atau hasil karya beliau ini yang pertama ada di dalam menyusun kitab fikih. Pemikirannya didasarkan pada kesucian atau toharah, sholat, dan seterusnya. Yang kedua di dalam menetapkan hukum Islam atau fikih bersumber dari Al-Quran, hadis, qiyas, dan istihsan. Yang ketiga itu ada menolak taklid dan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada Muhammad ibnu Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, lahirnya di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, wafatnya itu di Mesir tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi.
Pemikiran atau hasil karya beliau ini yang pertama ada penyusun kitab Ar-Risalah tentang usul fikih. Yang kedua ada penyusun kitab yang berisi mazhab fikih yang baru. Yang ketiga, dalam menetapkan hukum fikih, Imam Syafi'i ini berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang keempat ada Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani atau Imam Hambali. Lahirnya di Baghdad tahun 780 Masehi, wafatnya tahun 855 Masehi, berumur 75 tahun. Pemikiran atau hasil karyanya itu yang pertama ada penulis kitab Al-Musnad atau kitab hadis, yang kedua penyusun kitab Al-Manasik As-Sagir dan Al-Kabir, kitab Az-Zuhud, kitab Ar-Rad Al-Jahmiyah Waz-Zindikah atau bantahan kepada Jahmiyah dan Zindikah. Yang ketiga ada di dalam menetapkan hukum Islam, Imam Hambali berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan fatwa para sahabat. Yang ketiga ada tokoh Islam di bidang akhlak atau tasawuf. Di bidang akhlak atau tasawuf adalah tokoh yang melahirkan ilmu akhlak. Ilmu akhlak atau tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perkembangannya, ilmu akhlak atau tasawuf dibagi menjadi dua, yaitu ilmu akhlak atau tasawuf klasik dan ilmu akhlak atau tasawuf modern. Di sebelah sini ada biografi dari tokoh Islam di bidang tasawuf klasik. Yang kedua itu ada tokoh Islam di bidang tasawuf moderat. Tasawuf moderat atau tasawuf sunni yaitu tasawuf yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karakteristik tasawuf ini adalah terikat, bersumber, tidak keluar dari batasan-batasan Al-Quran dan hadis, mengontrol perilaku, lintasan hati, serta pengetahuan dengan neraca keduanya. Sebelah sini juga ada tokoh-tokoh tasawuf moderat atau sunni. Yang keempat ada tokoh Islam di bidang ilmu pengetahuan. Selain bermunculan tokoh-tokoh ilmu keislaman pada masa Daulah Abbasiyah, juga lahir tokoh-tokoh ilmu pengetahuan seperti di bidang kedokteran, matematika, fisika, astronomi, dan sebagainya. Bisa dilihat biografinya di sebelah sini. Ini juga biografi mereka. Poin kedua itu ada hikmah dan perilaku yang diambil dari perkembangan Islam masa kejayaan. Hikmah perilaku yang dapat diambil bagi umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh disiplin akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar. Yang kedua, dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan keilmuan secara menyeluruh akan mampu mengantarkan lahirnya umat Islam yang mahir, kuat, dan terangkat posisinya pada derajat yang terhormat. Yang ketiga, hanya dengan terwujudnya umat Islam yang mahir di bidang segala tingkat keilmuan, umat Islam akan menjadi umat yang kuat, sehingga keberadaannya tidak menjadi beban orang lain. Yang keempat, agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi kejayaan yang telah lama berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam masa lalu melalui semangat mencintai ilmu, semangat membaca, semangat melakukan kegiatan penerjemahan, berdiskusi, melakukan penelitian dan kegiatan keilmuan lainnya dengan didukung oleh kebijakan pemegang pemerintahan. Poin ketiga itu ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Yang pertama ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat membaca atau iqra. Umat Islam pada masa kejayaan Islam sangat memahami bahwa hanya dengan membaca, umat dapat mengetahui segala hal. Kesadaran ini tumbuh dan berkembang oleh adanya pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat di atas mendorong umat Islam untuk gemar membaca sehingga membaca menjadi bagian dari budaya umat Islam.
Dengan sikap tekun membaca teks dan non-teks, umat Islam menjadi manusia yang cerdas dan tinggi derajatnya sehingga terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip tauhid. Semua ilmu bersumber dari kitab suci Al-Quran. Ilmu dari kitab suci Al-Quran lahir melalui pemahaman umat Islam yang cerdas dalam berpikir terhadap seruan Al-Quran. Seorang hamba Allah SWT yang benar adalah seorang hamba yang mampu melakukan misi hidup dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dengan demikian semua ilmu harus berasaskan tauhid. Artinya ilmu itu dapat membimbing dan mendorong kepada manusia untuk mengesahkan Allah SWT. Yang ketiga itu ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip panduan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan sumber yang tidak pernah kering. Sumber tersebut mencakup dalam segala hal, termasuk ilmu pengetahuan. Siapapun yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup, maka akan maju dan hidupnya senantiasa sesuai perkembangan zaman secara selamat, aman, damai, dan bahagia dimanapun berada. Sebaliknya, jika meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup, maka manusia akan terbelakang, ketinggalan zaman, dan celaka dimanapun mereka berada. Yang keempat, ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Salah satu dari penyebab kemajuan adalah manusia memiliki kreativitas dan bersifat terbuka dengan diwujudkan melalui sikap selalu ingin tahu, sehingga senantiasa terus belajar. Sebagai seorang pelajar, hendaknya senantiasa memupuk sikap kreativitas sehingga terbiasa berpikir dan berperilaku yang mampu mendatangkan manfaat kepada banyak pihak. Sikap kreatif dengan disertai keterbukaan membuka peluang seseorang untuk menerima berbagai ilmu sehingga dapat menambah berbagai khazanah dalam kehidupan. Sikap seperti ini hendaknya menjadi bagian dari pola hidup umat Islam sepanjang masa. Yang terakhir itu ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat penerjemahan. Salah satu penyebab lahirnya ilmuwan Islam pada masa kejayaan Islam adalah adanya gerakan penerjemahan. Umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan kegiatan menerjemah segala literatur asing ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam dapat mengambil isi dan kandungan ilmu dari literatur tersebut. Umat Islam memiliki semangat yang luar biasa dalam membaca terhadap semua sumber ilmu. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang mampu memberikan sumbangan ilmu yang berarti dalam kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.